semuanya, kami dokter muda Departemen THTKL Rumah Sakit Dustira dari Fakultas Kedokteran Unjani ingin memberikan edukasi tentang faktor penyebab dan cara penanganan epistaksis yang dibimbing oleh Dr. Nurbaitin Nazarudin, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Apa sih epistaksis itu? Epistaksis atau yang biasa kita kenal dengan mimisan yaitu perdarahan yang berasal dari lubang hidung maupun tenggorokan. Perdarahan bisa berasal dari pembuluh darah hidung bagian depan dan belakang. Epistaksis bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari penyakit yang kebanyakan ringan dan dapat berhenti sendiri tanpa bantuan medis. Epistaksis yang berat merupakan masalah kedaruratan yang dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Epistaksis diperkirakan terjadi pada 60% penduduk dunia selama hidupnya dan 6% dari mereka mencari penanganan medis. Prevalensi di dunia kejadian epistaksis meningkat pada usia kurang dari 10 tahun dan lebih dari 35 tahun. Apa saja penyebab epistaksis itu? Penyebab epistaksis bisa karena faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal itu seperti trauma karena mengorek hidung, terbentur, infeksi pada rhinosinusitis, masuknya benda asing, dan tumor. Sedangkan faktor sistemik seperti penyakit hipertensi, kelainan genetik seperti hemofilia, infeksi sistemik seperti demam berdarah, usia, dan alkohol. Selain itu, bisa juga karena obat antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel, dan obat antikoagulan seperti warfarin. Faktor lingkungan juga bisa berperan dalam penyebab terjadinya epistaksis karena perubahan udara atau tekanan atmosfer. Apa saja tanda gejala dari epistaksis? Epistaksis dapat diklasifikasikan sebagai epistaksis anterior dan posterior. Epistaksis anterior lebih sering terjadi dibandingkan epistaksis posterior. Epistaksis anterior ditandai dengan darah mengalir keluar dari bagian depan hidung dan dapat berhenti sendiri. Perdarahan pada daerah anterior biasanya terjadi pada area plexus Kieselbach. Epistaksis posterior ditandai dengan perdarahan yang biasanya hebat dan jarang berhenti dengan sendirinya. Perdarahannya berasal dari area plexus Woodruff. Bila perdarahan berat dapat menimbulkan gejala hemotimpanum, yaitu darah yang mengalir ke tuba eustachius sehingga terdapatnya darah di telinga, tepatnya di dalam kafum timpani. Atau bisa juga terjadinya air mata berdarah karena darah masuk melalui ductus lacrimalis. Atau bahkan bisa terjadi muntah darah akibat banyaknya darah yang tertelan. Lalu bagaimana mekanisme epistaksis bisa terjadi? Epistaksis atau yang dikenal dengan mimisan dapat terjadi karena pembuluh darah yang tipis dan mudah rapuh dikarenakan kelainan kongenital. Misalnya pada kelainan pembuluh darah pada pasien teleangiktasis hemoragik herediter. Epistaksis juga sering terjadi pada tekanan darah tinggi karena penyakit hipertensi yang kronis yang bisa menyebabkan kontraksi pembuluh darah terus-menerus sehingga mengakibatkan terjadinya aterosklerosis atau kekakuan pembuluh darah. Jika terjadi keadaan tekanan darah meningkat, pembuluh darah tidak bisa mengkompensasi dengan vasodilatasi. Selain itu juga bisa karena tumor ini dapat mengakibatkan terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal dan pembentukan pembuluh darah yang baru. Epistaksis pada anak lebih banyak ditemukan karena trauma akibat kebiasaan memasukkan jari ke hidung dan akhirnya menyebabkan perdarahan. Selain itu, mukosa hidung pada anak juga lebih tipis. Tetapi pada usia 31-49 tahun, kasus non-trauma lebih banyak dari trauma. Biasanya disebabkan oleh penyakit seperti hipertensi dan infeksi. Pada demam berdarah, virus mengaktifasi sistem komplement sehingga terjadi agregasi trombosit yang menyebabkan koagulasi intravaskular diseminata sehingga terjadi penurunan faktor pembekuan. Kelainan darah pada pasien trombositopeni adanya gangguan faktor pembekuan darah, dan pada pasien hemofilia adanya perpanjangan waktu koagulasi dan memperbesar risiko perdarahan pada pembuluh darah kecil. Sedangkan pada penderita leukemi terjadi peningkatan pembentukan leukosit sehingga terjadi gangguan pembentukan sel darah di sumsum tulang termasuk trombosit. Semua penyebab tersebut bisa mengakibatkan pembuluh darah bersifat rapuh atau mudah pecah sehingga memudahkan terjadinya epistaksis, baik itu epistaksis anterior maupun posterior. Bagaimana cara penanganan di rumah apabila terjadi pada teman atau tetangga kita? Yang pertama, jangan panik dan posisikan penderita pada posisi duduk menunduk. Lalu jepit hidung menggunakan ibu jari dan jari telunjuk selama 10 menit, lalu bernafas melalui mulut. Biasanya dalam penanganan pertama setelah perdarahan hidung akan berhenti dalam waktu kurang lebih 10 menit. Jika epistaksis berlanjut hingga lebih dari 10 menit, segera bawa ke IGD rumah sakit. Kondisi epistaksis seperti apa yang harus dibawa ke IGD?
Segera ke rumah sakit bila perdarahannya tetap berlangsung setelah pertolongan pertama yaitu lebih dari 10 menit. Kedua, perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan syok. Ketiga, perdarahan dari hidung karena trauma kepala atau wajah. Keempat, memiliki riwayat penyakit gangguan pembekuan darah atau sedang mengkonsumsi obat antikoagulan. Kelima, terdapat muntah darah karena banyak menelan darah. Keenam, terdapat gejala anemia seperti tampak pucat, berdebar-debar, lemah badan, dan pusing. Ketujuh, mimisan yang berulang. 8. Adanya sesak nafas akibat aspirasi darah. 9. Bila memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi. 10. Sedang terkena penyakit demam berdarah. 11. Memiliki penyakit angiofibroma nasofaring. Apa penanganan yang dilakukan di rumah sakit? Karena di masa pandemi saat ini, sebelum memeriksa pasien diutamakan penolong memakai APD lengkap level 2. Penting untuk ditanyakan pada pasien, apakah darah keluar dari hidung atau mengalir ke tenggorokan, perdarahan spontan atau karena trauma, durasi dan frekuensi perdarahan, banyaknya darah yang keluar, kecenderungan perdarahan pada pasien, riwayat kelainan darah di keluarga, riwayat hipertensi, penyakit liver, diabetes mellitus, riwayat konsumsi obat-obatan seperti antikoagulan dan antiplatelet. 3 prinsip utama dalam menanggulangi epistaksis yaitu menghentikan perdarahan, mencegah komplikasi, dan mencegah berulangnya epistaksis. Bila pasien datang dengan epistaksis, perbaiki keadaan umum, lalu cari sumber perdarahan. Setelah itu, hentikan perdarahan dan cari faktor risiko untuk mencegah berulangnya perdarahan. Epistaksis dalam algoritma penanganannya memiliki 3 level, yaitu level pertama penelaksanaan epistaksis di IGD oleh dokter umum. Jika terjadi epistaksis, lakukan kompresi pada hidung, aplikasikan es pada area leher, posisikan duduk tegak, ukur tekanan darah. Jika kondisi pasien stabil dan perdarahan berhenti, lakukan observasi selama 30 menit dan berikan krim antiseptik. Jika perdarahan tidak berlanjut, pulangkan pasien dan cegah terjadinya kekambuhan. Jika perdarahan berlanjut, rujuk ke spesialis THT. Jika kondisi pasien tidak stabil, rujuk segera ke departemen THT dan lakukan penggantian volume darah yang hilang. Level 2, penata laksanaan epistaksis oleh dokter spesialis THT. Dilakukan rinoskopi posterior dan endoskopi bila diperlukan. Jika sumber perdarahan terlihat dan berada di anterior, dilakukan elektrokoagulasi atau kauterisasi kimia dengan silver nitrat. Jika perdarahan tidak berlanjut, pulangkan pasien dan cegah terjadinya kekambuhan. Jika perdarahan berlanjut atau sumber perdarahannya tidak terlihat atau berada di posterior, lakukan tampon hidung dan rujuk ke departemen THT. Level 3, penata laksanaan epistaksis di departemen THT. Jika perdarahan berhenti, lepas tampon setelah 48 jam dan berikan antibiotik. Apabila setelah tampon dilepaskan tidak ada lagi perdarahan dalam waktu 24 jam, pulangkan pasien dan cegah terjadinya kekambuhan. Namun, jika perdarahan berlanjut, lihat kondisi pasien apakah memungkinkan untuk dilakukan tindakan bedah atau tidak. Jika memungkinkan, lakukan tindakan bedah yaitu ligasi pada pembuluh darah. Jika kondisi pasien tidak memungkinkan untuk tindakan bedah atau perdarahan berlanjut setelah dilakukan tindakan bedah, maka dilakukan embolisasi. Berikut guideline dari Perhimpunan Dokter Spesialis THT-KL Indonesia untuk penanganan epistaksis yang dilakukan di IGD. Bila pasien epistaksis datang ke rumah sakit, perhatikan keadaan umumnya, nadi, pernafasan, serta tekanan darahnya. Bila ada kelainan, atasi terlebih dahulu, misalnya dengan memasang infus. Lalu identifikasi sumber atau lokasi perdarahan. Apabila lokasi tidak diketahui, bisa dilakukan pemasangan tampon anterior atau dipasang tampon posterior. Bila perlu, lakukan pemeriksaan lab darah tepi, cari kausa, dan terapi kausa lalu cari komplikasi. Apabila lokasi sudah diketahui, lakukan kauterisasi. Kalau perlu, lakukan pemasangan anterior dan beri koagulan oral. Setelah itu, angkat tampon, lalu dilihat apakah masih terjadi perdarahan atau tidak. Apabila masih terjadi perdarahan, dipasang tampon ulang sebanyak 2 kali 24 jam, lalu perdarahan dinilai kembali. Berikut contoh dari pemasangan tampon anterior. Pemasangan tampon anterior ini dibuat dari kasa yang diberi pelumas vaselin atau salep antibiotik. Tampon dimasukkan sebanyak 2-4 buah, disusun dengan teratur dan harus dapat menekan asal perdarahan. Tampon dipertahankan selama 2 kali 24 jam, harus dikeluarkan untuk mencegah infeksi hidung.
Untuk menanggulangi perdarahan posterior, dilakukan pemasangan tampon posterior yang disebut posterior nasal packing. Pemasangannya dilakukan dengan memasukkan kateter melalui salah satu lubang hidung atau keduanya ke nasofaring dan keluar melalui mulut. Tampon kasa dikaitkan di ujung kateter lalu ditempatkan di nasofaring posterior. Lalu kateter ditarik dari hidung sehingga tampon kasa dapat berada di belakang koana dan menutupi aliran rongga hidung posterior, serta memberikan efek penekanan pada sumber perdarahan. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi pada epistaksis? Komplikasi dari epistaksis ini dapat menyebabkan aspirasi darah ke dalam saluran nafas bawah, anemia sampai gagal ginjal, dan turunnya tekanan darah mendadak dapat menyebabkan hipotensi, hipoksia, iskemi cerebri, insufisiensi koroner, infak miokard, sampai shock sehingga dapat menyebabkan kematian. Bagaimana pencegahan pada epistaksis? Pertama, pemasangan tampon. Kedua, mencari tahu penyebab. Ketiga, melakukan pemeriksaan laboratorium seperti darah rutin, fungsi hati dan ginjal, lalu gula darah. Keempat, gunakan semprotan hidung dengan larutan garam NaCl 2-3 kali sehari untuk melembabkan lubang hidung. Kelima, jangan terlalu lama di tempat dingin dan kering karena dapat membuat mukosa hidung kering. Keenam, jangan mengorek lubang hidung. Ketujuh, konsultasikan ke dokter bila harus mengkonsumsi obat antikoagulan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video mengenai penanganan epistaksis ini. Jika ada yang belum paham, mari tanyakan ke pelayanan kesehatan terdekat.